Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan saya bersyukur bahwa Putramu menunjukkan kepada kami surga yang mulia, lebih daripada yang kami pikirkan, yang kami bayangkan, yang kami terima sebagai umat manusia. Kami bersyukur ya Tuhan, Putramu Yesus menyatakan itu kepada kami, siapakah Engkau dan apa yang Kau rencanakan bagi kami semua. Kehidupan kekal. Bantu kami supaya kami bisa memahami dan mengerti serta menjelaskan kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, ketika kita membaca kisah tentang pertanyaan yang sebetulnya aneh. Satu wanita yang dinikahi oleh 7 saudara. Pada akhir zaman wanita itu milik siapa? Sesuatu yang sulit dimengerti, dibayangkan pertanyaan tersebut. Maka Yesus menjawab, kalian sesat. Ya, kalian tidak mengerti apakah kehidupan kekal itu. Dan tentu saja kita bersyukur bahwa Yesus yang dari Allah, yang bersatu dari Allah, datang ke dunia untuk menjelaskan nasib Anda, saya, dan semua umat manusia. Disitulah kita harus bersyukur dan bergembira bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh manusia yang berasal dari Allah, yang menunjukkan bakal hidup kita, masa depan kita, sejarah hidup kita, akhir hidup kita, tujuan hidup kita bersatu dengan Allah. Yesus mengatakan Allah kita adalah Allah orang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah semua orang yang percaya kepadanya. Maka betullah yang dikatakan Yesus bahwa kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan mati. Dan kalau kamu mati, kamu tetap hidup. Dan itulah yang terjadi dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan itulah yang terjadi dengan para kudus di surga. Dan itulah yang dijanjikan kepada Anda dan kepada kita semua. Karena itulah maka kalau ke surga itu lebih daripada yang kita bayangkan, bahkan hampir tidak, yang kita bayangkan pun tidak ada. Maka ketika Yesus mengatakan kebangkitan badan kehidupan kekal, orang tidak percaya, tidak mungkin seperti itu. Saudara, mari kita bersyukur dan bergembira. Ya, Allahku, Allah Tuhan Yesus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah kita semua. Allah yang hidup. Di hadapan Allah tidak ada kematian. Sekali lagi, di hadapan Allah tidak ada kematian karena Dia hidup. Maka, dan itulah yang mau dikatakan kepada Nabi Elia ketika dia naik ke surga dengan kereta berapi. Dia tidak mati dulu untuk menunjukkan kepada kita Allah yang hidup. Bukan Allah mati. Ya, maka dia naik ke surga dengan kereta berapi. Untuk menunjukkan Allah yang hidup, yang dia sembah, yang dia agungkan, dan yang dia wartakan. Itulah Allah yang bukan dewa-dewa di sekitar kita yang mati habis dulu. Karena itulah Yesus mengubah cara pandang, cara pikir, cara manusia. Dan ketika kita mengalami Allah yang seperti itu, maka apapun yang terjadi di dunia ini, seberat apapun, sehebat apapun penderitaan kita, yang kita mau capai adalah surga, akhir hidup kita. Untuk apa kita hidup semua ini kalau kita nanti pada akhirnya mati? Untuk apa? Dan itulah yang mau Tuhan berikan kepada Anda dan saya, kepada kita semua. Maka mari saudaraku, kita tetap bertahan dalam penderitaan, kita dalam kesulitan apapun kita bertahan dan kita jalani supaya nanti pada akhirnya saya mengalami kebangkitan badan, kehidupan kekal dan keabadian. Dan keabadian itu, kekekalan itu bukan hanya nanti, tapi sekarang sudah harus dimulai. Yang kita harus mulai sekarang. Anda, saya, kita semua mulai sekarang untuk hidup mencapai kehidupan kekal. Ya, dengan
menghayati apa yang paling penting dalam hidup kita. Keutamaan apa? Iman, harapan, dan kasih. Itulah yang harus kita miliki. Maka kita perjuangkan untuk mencintai sesama, untuk mengasihi sesama, untuk berharap. Semoga Anda dan saya dan kita semua mengalami kasih itu melimpah dalam diri kita. Dan semoga kita tetap tabah dan kuat ketika kita menghadapi penderitaan sesulit apapun. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.